Ya, kembali lagi dalam program Tokoh Kita masih bersama Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pak Taufan, siapa sebenarnya dalangnya kalau menurut pengamatan dan juga investigasi dari Komisi Nasional HAM ini? Komnas sebenarnya tidak secara spesifik mencari pelaku karena itu tugas kepolisian ya. Dan itu sudah sejak awal kita sampaikan pada polisi, tugas Anda untuk mencari pelakunya. Tugas kami menginvestigasi apakah Anda sebagai polisi sudah benar atau tidak gitu. Dalam arti standar hak asasi manusia. Tapi pasti punya data dong, punya nama, oh ya, kisi-kisinya gitu. Ya. Ada identitas tertentu yang sudah ditemukan misalnya untuk penembak ya. Oke. Dari 9 yang di Jakarta yang meninggal itu, 8 mati ditembak. Itu memang sampai hari ini baru satu identitas atau identifikasi terhadap pelaku yang sudah mulai teridentifikasi. Lainnya sama sekali masih gelap ya. Oke. Tetapi kelompok-kelompok yang membangun atau menciptakan atau mendorong massa, mobilisasi massa itu sudah diidentifikasi oleh polisi. Saya kira juga publik sudah banyak mendapatkan informasi ketika dijelaskan oleh polisi. Kami sebaliknya juga menginvestigasi apakah seluruh yang dijelaskan oleh polisi itu memang ada benarnya atau tidak. Itu pertama. Jadi kita ingin mengetahui apakah kerja polisi dalam menangani kerusuhan itu memang sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Termasuk ketika dia menangani pasca kerusuhan itu ya. Jadi tahanan-tahanan yang tersangka-tersangka ditangkap itu kita investigasi. Dan akhirnya kita menemukan ada kasus di mana tindakan kepolisian yang memang itu menyalahi standar operasional mereka, diakui oleh mereka. Bahkan Pak Tito sendiri pun mengakui dan meminta bahwa itu harus ditindak. Itu. Saya dan teman-teman komisioner lain menyampaikan berkali-kali juga bahwa kalau tindakan untuk pendisiplinan dari aparat yang menyalahi prosedur itu tidak dilakukan, publik nggak akan percaya kepada polisi. Kemudian ini akan membahayakan sebenarnya masa depan demokrasi Indonesia. Kenapa? Saya katakan gini, di masyarakat yang mengedepankan demokrasi, polisi itu menjadi pilar penting di dalam penegakan hukum. Dia menjadi pilar terdepan gitu. Nah, polisi yang seperti apa yang bisa menjadi andalan bagi sistem demokrasi? Yaitu polisi yang profesional, polisi yang betul-betul mengedepankan hukum dan menyadari perspektif hak asasi manusia itu menjadi penting gitu. Berarti Anda dalam hal ini menilai polisi kita kurang profesional? Dalam berbagai hal mereka mengalami banyak kemajuan. Kita harus akui dalam berbagai hal ya. Kita apresiasi ya. Bisa menyelesaikan kerusuhan yang demikian besar dalam waktu 3 hari, kemudian berikutnya eskalasinya menurun sampai kemudian berhenti sama sekali. Menurut saya itu juga harus kita fair ya mengatakan bahwa itu kerja yang harus diberikan apresiasi. Tapi kita juga harus mengatakan secara jujur pada pihak polisi ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita abaikan. Bukan dalam rangka untuk memerosokkan citra polisi, bukan. Tapi justru dalam rangka membangun citra polisi yang lebih baik ke depan. Karena seperti saya katakan tadi, polisi yang sangat profesional inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis. Gitu. Dan Anda melihat Polri pada Pilpres, dari pra, Pilpres hingga pasca, seperti apa? Ya ada kehendak. Tadi saya katakan ya, kemauan mereka untuk terbuka kepada Komnas HAM, bahkan juga kepada NGO, Amnesty International, Kontras misalnya, itu datang ke mereka dan mereka membuka diri, itu menurut saya satu kemajuan ya. Jadi artinya setidaknya kita melihat ada keinginan untuk dikoreksi oleh pihak lain, untuk menyadari bahwa memang yang mereka miliki sekarang, yang mereka kerjakan sekarang, itu masih membutuhkan suatu peningkatan ke arah cita-cita polisi yang tadi kita katakan polisi yang profesional itu. Nah itu tidak gampang, di negara-negara lain belum tentu ada polisi mau terbuka seperti itu gitu. Bahkan pimpinan-pimpinan tertingginya gitu. Dari mulai bintang 3, bintang 2 atau yang bintang 1 itu hilir mudik datang kantor Komnas HAM, dipanggil datang. Tidak berkeberatan ya. Kita datang juga ke tempat mereka, kita tanyain ini, kita minta data apa, buka mana, itu mereka lakukan. Jadi saya kira ya ada kritik terhadap mereka, tapi juga kita harus secara jujur juga mengapresiasi keinginan yang besar dari kepolisian untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka gitu. Dan seperti apa Komnas HAM menyoroti
karena politik ini masyarakat jadi terbelah. Mungkin sebagian sudah mulai mau bersatu karena melihat kedua calon presiden sudah bersatu, sudah bertemu dengan para tokoh-tokoh politik lainnya. Namun masih ada juga yang merasa kurang senang, kurang tepat gitu. Ini seperti apa Komnas HAM menyoroti hal ini dan apa rekomendasi Komnas HAM terhadap pemerintah dalam hal ini? Ya, menurut kita bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada partai politik ya. Karena salah satu aktor pentingnya adalah partai politik. Ketika mereka berkontestasi dalam pilkada, di dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, apakah mereka tidak menyadari kontestasi yang kemudian mengedepankan, katakanlah tadi ya, politik identitas itu justru membahayakan bukan saja mereka, tapi juga seluruh masyarakat gitu. Kalau mereka menyadari itu, maka menurut saya mereka harus mengubah juga pola pikir dan pola tindak mereka dalam berpolitik gitu. Tidak lagi semata-mata mengejar kemenangan ya, sebagai tujuan satu-satunya gitu. Dan mengabaikan kemudian aspek moralitas politik, aspek etika politik, dan juga integrasi bangsa gitu. Itu saya kira sangat penting. Pemerintah juga begitu. Menurut saya satu hal yang kadang-kadang kita susah ya di negeri kita itu adalah kemauan yang kuat untuk menegakkan hukum itu gitu. Banyak hal, ada peristiwa penegak hukum kita, pemerintah kita itu seperti ewuh pakeuh, nggak berani mengambil satu tindakan yang tegas bahwa ini salah dan Anda nggak boleh lakukan ini misalnya. Apakah Komnas HAM melihat karena adanya unsur tekanan politik? Ya, kadang-kadang tadi itu seperti alasan elektoral ya. Ada bupati karena alasan elektoral, ada kelompok masyarakat yang menyerang satu rumah ibadah tertentu, dia nggak berani tindak, padahal jelas itu melanggar hukum. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan elektoral terhadap kelompok yang tertentu gitu. Mestinya kan dia harus berpikir bahwa di sini yang paling penting sebagai kepala daerah adalah dia mempertahankan atau menjaga hak-hak dari setiap orang, bukan soal elektoralnya gitu. Bahwa dia nanti gara-gara menegakkan hukum dan keadilan itu mungkin terganggu elektoralnya, itu urusan berikutnya gitu. Tapi kelihatannya enggak. Justru dia lebih mengedepankan kepentingan elektoralnya dan mengabaikan aspek penegakan hukum dan keadilan tadi, sehingga membiarkan peristiwa-peristiwa di mana ada satu kelompok menindas atau mempersekusi kelompok yang lain. Oke, Pak Taufan, tak terasa ini sudah di segmen terakhir kita dalam program Tokoh Kita. Saya ingin bertanya dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti apa langkah yang harus diambil masyarakat ketika merasakan ataupun menemukan pelanggaran HAM dan ingin melapor ke Komnas HAM? Ya, sebetulnya bisa memberikan laporan melalui media teknologi informasi ya. Ada, tapi itu sudah banyak terjadi sebelumnya. Banyak masyarakat yang mengirim WA saja kemari atau surat elektronik, tapi juga ada yang langsung datang ya. Dan karena itu tiap tahun jumlah pengaduan kan besar ya. Saya kira di luar itu juga Komnas HAM kan ada satu strategi jemput bola. Kami datang ke daerah-daerah untuk menerima pengaduan. Di daerah-daerah juga ada jaringan-jaringan Komnas HAM, termasuk rekan-rekan dari universitas, dari NGO, bahkan dari media massa. Ada beberapa kasus kami tahu itu dari media massa atau jurnalis di lokal ya, yang memberitahukan pada kita. Jadi saya kira banyak jaringan yang bisa dijadikan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan Komnas HAM tanpa mesti datang langsung karena luasnya wilayah geografis Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama salah satu tokoh kita, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik. Akhir kata, saya Wahyu Diritonga mewakili seluruh kerabat dan kru JAK TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.